Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 368 hingga bab 373. Bab 368, grup Dongyang sangat kuat, membunuh dengan sekejap jentikan jari. Suaranya seperti guntur bergulung saat didorong keluar secara horizontal. Itu seperti naga murka yang melesat ke langit, melesat hingga lebih dari 90.000 mil. Tanah bergetar hebat, bongkahan batu beterbangan kemana-mana, jantung terguncang, dan hutan lebat bergolak dengan kegelisahan seperti ombak pasang. Dalam sekejap, semua pengunjung taman tercengang saat mereka memandang sosok tinggi yang berdiri dengan angkuh di tengah aula. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Di bagian belakang Gunung Suiwei, di tebing di belakang banyak istana, di luar sebuah gua, berdiri banyak orang berpakaian hitam. Semuanya membawa senjata api dan katana. Aura mereka kokoh dan mata mereka buas, seperti dewa ganas. Mereka semua adalah elit dari berbagai organisasi masyarakat, dan meskipun seharusnya mereka merupakan eksistensi yang arogan di Dongyang, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara di sini. Karena gua ini adalah tempat keluarga yang mengendalikan seluruh masyarakat kelas atas Korea Selatan dari balik layar berada. Semua yang dapat masuk ke sini adalah tokoh besar per figur berpengaruh. Siapapun di antara mereka dapat dengan mudah dianggap sebagai eksistensi yang setara dengan presiden masyarakat Sichuan dari kelompok Yamaguchi. Di dalam gua yang gelap, tergantung beberapa lentera kertas putih di dinding bergaya Jepang, memancarkan cahaya redup. Di bawah cahaya redup lentera, seluruh gua diselimuti warna darah yang samar. Bau anyir dan busuk yang memenuhi gua sangat pekat dan lengket, memenuhi mulut serta hidung hingga membuat orang sulit bernapas. Seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota hitam dan sabuk lebar duduk di atas batu gunung di puncak tanpa terpengaruh angin maupun salju. Matanya memandang dingin ke kabut darah yang bergulung di hadapannya. Gumpalan kabut darah itu berputar tanpa henti. Seperti proyeksi 3 dimensi holografik, ia melahirkan gambaran yang jelas dan hidup. Itu adalah pemandangan ketika Jiang Tian membunuh para pengkhianat dari Liu Rong dan anggota lain keluarga Li Starmoon. Di bawahnya, terdapat pula banyak ninja Dongyang dan para pendekar pedang. Ada puluhan ninja tersebut. Sebagian aura mereka sekeras harimau buas, sebagian setenang gunung, dan sebagian seringan awan di langit. Kebanyakan dari mereka adalah junior terkenal Dongyang, dan bahkan ada seorang Genin. Kekuatan dan tingkat kultivasi yang ia miliki dapat dibandingkan dengan pendeta Dao dari Tiongkok atau seorang master seni bela diri kekuatan dalam. Adapun tingkat kekuatan yang harus ditanggung, itu sebanding dengan Grandmaster seni bela diri tahap kesempurnaan atau para master roh yang mampu mengintimidasi satu wilayah dan jelas tidak dapat diremehkan. Adapun para pendekar pedang, semuanya memegang katana di pinggang mereka dan duduk tegak di tanah. Mata mereka memancarkan cahaya terang, dan seperti banyak pedang yang belum terhunus, mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan mengerikan, tak terbendung, serta menampakkan ketajaman mereka. Meskipun lelaki tua di depan itu sudah berusia 80 tahun, dengan semua giginya tanggal, ia tampak seolah berada di ambang kematian. Namun banyak ninja dan pendekar pedang sama sekali tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidakhormatan kepadanya. Karena lelaki tua ini adalah Master Yin yang namanya menggema di seluruh Kyushu, mantan presiden cabang Perhimpunan Bunga Sakura, dan kini pengendali di Korea Selatan, An Pei King Kong. Wos! Ketika pemandangan berdarah itu berakhir, dada lelaki tua bermahkota hitam itu mengempis saat ia mengisap seluruh kabut darah ke dalam mulutnya yang keriput, seperti paus yang menyedot air. Seperti yang diduga, mana Tuan An Pei benar-benar sangat kuat, bagaikan dewa dari langit. Semua orang kuat memandang lelaki tua bersabuk lebar itu dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan gentar. Guru, sebenarnya siapakah orang ini, hingga bisa begitu kuat dan tiranik? Apakah dia juga seorang Master Yin yang agung? Perwakilan kelompok Yamaguchi, Chang Zaisinfu, mengernyit dan bertanya dengan ekspresi bingung. Konferensi perdamaian awalnya berbasis di dekat Kyushu. Namun kini, sebagai presiden konferensi perdamaian, atas perintah petinggi Perhimpunan Bunga Sakura, ia telah membuka wilayahnya sendiri di Korea Selatan. Di masa lalu, ia tampil sebagai pengusaha asing, investor, dan presiden sebuah perusahaan perdagangan besar. Di Seoul, ia bahkan dapat minum dan mengobrol dengan gembira bersama wali kota. Sekilas kesuraman melintas di wajah keriput An Pei King Kong saat ia berkata dengan suara serak. Ini bukanlah ilmu yin yang, melainkan teknik seni bela diri Tiongkok yang memadatkan ki menjadi senjata. Dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri dari Tiongkok yang telah melangkah ke tahap kesempurnaan. Apa? Grandmaster seni bela diri? Di tempat kejadian, banyak orang terkejut dan tidak dapat mempercayainya.
Aku mendengar bahwa kultivasi seni bela diri Tiongkok sangat sulit, seperti perahu yang berlayar melawan arus. Bahkan untuk mencapai tingkat kekuatan dalam saja, seseorang biasanya harus berusia setidaknya 40 tahun. Pemuda ini jelas masih sangat muda. Mungkin dia hanya rekrutan baru. Walaupun dia kuat, aku sekarang memiliki seni ilahi racun darah. Bahkan jika dia adalah orang pertama yang melangkah ke tahap kesempurnaan, atau bahkan fosil hidup seperti Wang Zhongyan, aku masih bisa melawannya. Sayangnya, dia sudah gugur. Matanya dipenuhi amarah. Beberapa tahun lalu, An Pei King Kong pernah bertarung dengan Wang Zhongyan di Pulau Jiao dan terluka oleh tinju 6 jalan reinkarnasi milik Wang Zhongyan. Karena itu, ia menjaga pegunungan belakang Gunung Suiwei, mengendalikan jalur cendana, dan berlatih dengan susah payah. Dari ilmu iblis laut selatan milik Wang Zhongyan, ia memahami beberapa teknik rahasia, lalu menggabungkannya dengan Yin Yang Dongyang dan menciptakan seni ilahi racun darah. Ia merasa bahwa setidaknya ia dapat menekan puncak kekuatan tahap kesempurnaan. Pemuda ini begitu muda, kemungkinan besar ia baru berada pada tahap kesempurnaan kecil. Apa yang perlu ditakutkan? Tahap kesempurnaan kecil? Kalau begitu kita bisa membunuhnya. Benar, kita bahkan tidak perlu Tuan An Pei turun tangan. Kita saja sudah cukup. Sudah lama aku tidak membunuh orang kuat dari Tiongkok. Katanaku hampir tak tahan menahan dahaga. Orang kuat apa? Hemp, dia hanya orang sakit dari Asia Timur. Dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Benar, jika bukan karena Amerika Serikat menjatuhkan bom mereka, Tiongkok sudah lama menjadi negara bawahan kita, dan orang-orang Tiongkok akan menjadi budak kerja kita. Tiba-tiba, banyak ninja menggosokkan tinju mereka dan meludah. Sangat ingin mencoba, niat membunuh mereka melambung ke langit. Mereka semua berasal dari Perhimpunan Bunga Sakura, sangat dipengaruhi ideologi militeris, dan sangat nasionalis. Mereka tidak dapat menerima kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Selain itu, mereka memiliki penghinaan dan kebencian ekstrim terhadap Tiongkok, negara yang pernah memberi mereka kekalahan demi kekalahan. Mereka terus bermimpi untuk bangkit kembali dan menelan Tiongkok. Bagus, dengan kalian semua memiliki musuh bersama, mengapa tidak membangun lingkaran bersama Asia Timur? Itu sudah di depan mata. Melihat ini, An Pei King Kong mengangguk ringan, wajah keriputnya dipenuhi ekspresi puas. Tepat ketika semua orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah aura ganas menerjang ke depan. Kedengarannya seperti granat meledak berturut-turut di telinga semua orang. Pada saat yang sama, juga terdengar seperti guntur. Kalian sampah dari Dongyang, cepat keluar dan mati. Bang! Salah satu dari mereka, yang sebelumnya berteriak dengan wajah pucat, begitu terkejut hingga matanya memutih dan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Tubuhnya menegang lalu jatuh telentang ke tanah. Dia mati terkejut oleh suara auman naga Jiang Tian. Jiang Tian berdiri di atas aula besar dengan kedua tangan di dalam saku, memandang ke bawah pada kelompok elit seperti harimau dan serigala yang mengepungnya begitu rapat hingga setetes air pun tak dapat menembus. Jalur cendana itu telah sepenuhnya diduduki oleh Perhimpunan Bunga Sakura. Ada ninja, pendekar pedang, dan bahkan banyak anggota kelompok Yamaguchi. Ketika Jiang Tian berteriak, ratusan anggota kelompok Yamaguchi, semuanya memegang katana, tongkat bisbol, pipa baja galvanis, dan sejenisnya, bergegas keluar dan mengepung Jiang Tian. Di antara mereka, bahkan banyak yang membawa pistol. Ya Tuhan, banyak sekali orang. Melihat ini, Yuan Ning dan Chen Jiafu menegang dan berkeringat dingin demi Jiang Tian. Meskipun mereka melihat Jiang Tian tiba-tiba melompat dan terbang lebih dari 10 meter, mereka masih khawatir dan ragu apakah ia bisa melawan begitu banyak orang ganas yang memiliki senjata api dan amunisi. Bunuh dia! Seorang pria yang tampak seperti pemimpin melambaikan tangannya. Banyak ahli dari berbagai organisasi memanjat tangga dan naik ke atap aula. Seperti gerombolan semut hitam, mereka mengangkat berbagai senjata tinggi-tinggi di udara dan menerjang ke arah Jiang Tian. Orang-orang biasa seperti ini, bahkan jika Jiang Tian masih berada di alam pemurnian tubuh, ia tetap mampu mengalahkan 100 orang. Terlebih lagi, ia sudah berada di tingkat murid Qi tingkat kelima. Hehe, semut. Menghadapi hal ini, Jiang Tian hanya mencibir, berbalik, lalu melambaikan tangannya. Ci! Sebuah cahaya tebasan pedang yang menyilaukan sepanjang 10 meter, berkilauan dengan cahaya emas, menyapu keluar. Cahaya bilah emas itu seperti galaksi saat menyapu ke segala arah, membentuk lingkaran dengan radius 10 meter. Panah darah menyembur satu demi satu, menyebabkan gelombang darah bergulung dan bergejolak seperti banjir.
Lebih dari 20 anggota kelompok Yamaguchi terbelah dua di bagian pinggang, anggota tubuh, lengan yang terputus, kepala, dan organ dalam berguling di tanah. Banyak yang tidak langsung mati di tempat. Sebagian memegangi usus mereka dan memeluk kaki yang patah sambil menjerit kesakitan. Sebagian berguling di tanah, sementara yang lain menggeliat perlahan. Darah ada di mana-mana, lengket dan licin saat diinjak, dan aula besar itu seketika berubah menjadi pemandangan neraka di bumi. Sisa anggota kelompok Yamaguchi semuanya berhenti di tempat, menatap Jiang Tian dengan terkejut, mata mereka terbuka lebar. Mereka juga orang-orang kejam, membunuh dan membakar adalah hal biasa bagi mereka. Tak satu pun dari mereka yang belum pernah berada dalam bahaya atau yang tangannya belum pernah ternoda darah. Dapat dikatakan hati mereka sudah sekeras batu dan baja. Namun pada saat ini, melihat pemandangan tragis di depan mereka, mereka semua diliputi ketakutan. Kaki mereka melemas, dan keringat dingin telah lama membasahi pakaian mereka. Mereka belum pernah melihat metode pembunuhan yang begitu dominan. Hanya dengan lambaian tangan yang santai, puluhan orang tumbang. Ia tidak tampak seperti manusia, melainkan lebih seperti dewa iblis legendaris. Wajah semua orang sepucat kertas. Mereka begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir melayang keluar dari tubuh saat gemetar, tidak berani melangkah maju sedikit pun. Tuan kedua Sang Tian, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang kejam itu panik sambil perlahan mundur. Sang Tian generasi kedua adalah jenderal andal konferensi perdamaian pertama, sangat dipercaya oleh Presiden Changze dan juga seorang yang kejam serta tanpa belas kasihan. Tembak, raungnya tegas. Orang-orang di barisan depan merangkak di tanah atau menyebar, membuka jalan bagi lebih dari 20 penembak. Lebih dari 20 pistol terangkat, moncong hitamnya mengarah ke Jiang Tian. Seolah pada detik berikutnya akan memuntahkan peluru ganas yang mengubah Jiang Tian menjadi daging cincang. Bab 369. Ia membantai sepanjang jalan ke Istana Dao dan membunuh mereka semua sekaligus. Jiang Tian, hati-hati. Chen Jiafu begitu terkejut hingga kakinya melemah dan wajahnya memerah. Sudah tamat. Sudah tamat. Jiang Tian selesai. Yuan Ning menutupi matanya, tidak berani melihat pemandangan tragis yang akan terjadi berikutnya. Sehingga ia melewatkan sebuah adegan yang sangat menakjubkan. Jiang Tian dengan tenang dan acuh tak acuh mengangkat lengan kanannya, kelima jarinya terentang. Myriad Gold Sek. Mengendalikan seluruh unsur logam. Banyak orang tiba-tiba merasakan gaya hisap yang tak terkendali datang menghampiri, seolah-olah tangan tak terlihat mencengkram pistol mereka lalu menariknya dengan keras. Pistol-pistol itu terbang satu persatu menuju Jiang Tian. Sebagian orang tidak rela melepaskannya, tetapi mereka justru terseret hingga terangkat dari tanah oleh kekuatan itu. Dengan santai, Jiang Tian melambaikan tangannya, menyebabkan semua pistol dan pedang panjang terlempar kembali seperti angin badai. Jiang Tian mengaktifkan unsur logam, kekuatan langit dan bumi, kekuatan bawaan alam. Betapa mengerikannya kekuatan itu. Pistol-pistol itu berubah menjadi banyak proyektil ganas, menghantam tubuh para anggota tim kelompok Yamaguchi. Bang-bang. Wis. Peift. Banyak anggota kelompok Yamaguchi berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan kali ini. Sebagian dada mereka mengempis, dan sebuah lubang besar yang menembus jantung meledak keluar. Sebagian kepala mereka hancur seperti semangka busuk, dan sebagian lagi anggota tubuhnya terpotong oleh pedang panjang. Kali ini, lebih dari 40 anggota tim kelompok Yamaguchi tewas. Para anggota tim ini biasanya berlatih seni karate dan jalan pedang, serta menunjukkan kekuatan mereka di Korea Selatan. Satu orang saja bisa melawan 7 atau 8 orang, tetapi di hadapan Jiang Tian, mereka selemah ayam atau anjing. Ini, apakah dia dewa iblis? Semua orang berdiri terpaku, lupa menyerang, bahkan lupa melarikan diri. Keriuhan di sekitar seolah diserap oleh spons tak terlihat, menyisakan pemandangan yang sunyi total. Tuan benar-benar sangat kuat, seperti dewa. Di kejauhan, mata Li Jinzu dipenuhi keterpesonaan. Ia tak sabar ingin merangkak ke bawah kaki Jiang Tian dan bersujud di hadapannya. Ah, Tuan Jiang terlalu misterius. Kali ini dia pasti bisa membalikan keadaan dan menyelamatkan jalur cendana. Tubuh Li Jianxi gemetar, tinjunya kembali mengepal erat. Di matanya, pemujaan, keterkejutan, ekstasi, kegembiraan, harapan. Berbagai emosi rumit berkelebat. Jadi benar-benar ada eksistensi sekuat ini di dunia. Yuan Ning membuka sedikit celah di antara jari-jarinya, dan ketika melihat pemandangan yang mengguncang ini, ia merasa pusing seketika. Apa yang dilihatnya hari ini adalah hal paling tak masuk akal yang pernah ia lihat selama lebih dari 30 tahun.
Itu sepenuhnya membalikan pandangannya tentang dunia. Mengandalkan apa untuk merampas uang? Mengandalkan tinju. Baru setengah jam yang lalu, Chen Jiafu masih menganggap kata-kata Jiang Tian itu omong kosong. Tetapi sekarang ia menyadari bahwa ucapan Jiang Tian sama sekali tidak berlebihan. Dengan kekuatan seperti ini, ia bagaikan dewa. Dengan harta senilai triliunan, bukankah ia bisa mendapatkannya dengan mudah? Minggir! Orang tua ini datang untuk membunuh iblis ini. Dengan teriakan yang meledak-ledak, sesosok figur yang memegang katana melompat keluar dari gua di tebing. Seperti burung besar, ia menerjang menuju aula tempat Jiang Tian berada. Banyak anggota kelompok Yamaguchi menoleh untuk melihat. Semuanya memperlihatkan ekspresi hormat dan kegembiraan saat mereka berseru. Tuan ini sudah bergerak. Bagus sekali, orang ini pasti bukan tandingannya. Mereka semua seketika menjadi 100 kali lebih percaya diri dan mundur, menyerahkan medan pertempuran kepada pendekar pedang yang namanya menggema di seluruh Dongyang ini. Di Dongyang terdapat banyak aliran dan perguruan, yang dikenal sebagai 10 sekte pedang besar. Jiang Tian pernah berhadapan dengan tebasan tunggal Beichen, aliran dengan penyebaran paling luas dan jumlah murid terbanyak. Adapun 2 hari pertama milik Gong Benwutuo, itu adalah sekte terkuat di Dongyang. Teknik pedang semacam ini sangat sulit untuk dikultivasi, tetapi begitu dikuasai, daya mematikannya sangat mengejutkan. Meskipun muridnya tidak banyak, semuanya sangat berbakat dan memiliki kekuatan besar. Gong Benwutuo berusia sekitar 40 tahun, tetapi ia sudah berada di puncak tingkat pendekar pedang. Di ranah kebenaran pedang Dongyang, ia mampu masuk 10 besar, dan berkali-kali lebih kuat daripada Qian Yezhengi dan yang lain yang pernah dibunuh Jiang Tian sebelumnya. Gong Benwutuo melompat naik turun di atas deretan aula istana yang bertumpuk, seperti elang, menempuh jarak beberapa ratus meter dan dalam sekejap tiba di bawah aula tempat Jiang Tian berdiri, lalu berdiri di atas sebuah kuali tembaga. Kuali tembaga ini adalah barang antik berusia ratusan tahun. Terbuat dari perunggu dan sangat berat. Siapa yang berani membunuh anggota Dongyang kami? Ia mengenakan jubah jalan pedang berwarna hitam kebiruan, sandal kayu di kakinya, dan 2 katana, 1 panjang dan 1 pendek, terselip di pinggangnya. Alisnya tajam miring seperti pedang, hidungnya melengkung. Cahaya terang berkilat di matanya, memberi kesan licik sekaligus kuat. Dengan punggung tegak, ia tampak seperti pedang tajam yang belum terhunus, auranya meluap dengan niat membunuh. Kau tidak layak mengetahui namaku. Hehe, hanya kekuatan sekecil ini. Hari ini, biar kutunjukkan padamu kekuatan seorang ahli huasia. Jiang Tian tertawa acuh tak acuh, cahaya di ujung jarinya menembus udara kosong. Ci! Sebuah sinar tajam melesat dari jarinya. Dengan suara, "Kaa-kaa," kuali perunggu itu hancur berkeping-keping seperti kertas. Seperti granat yang meledak, tak terhitung pecahan perunggu terpental ke segala arah seperti serpihan peluru, membelah salju. Belasan orang Dongyang yang menyaksikan pertempuran terkena hantaman. Tubuh mereka tertembus pecahan batu dan mereka jatuh ke tanah seperti labu berisi darah. Luar biasa! Mata Chen Jiafu dipenuhi keterkejutan dan ia menghela napas lega. Ia memandang Jiang Tian seolah melihat dewa dan memujanya tanpa henti. Luar biasa! Kali ini, sudut pandang Yuaning anehnya sejalan dengan Chen Jiafu. Jinzhu, pilihanmu kali ini benar. Jalur cendana kita bisa diselamatkan. Wajah Li Jianxi dipenuhi rasa lega dan kepuasan. Dia adalah pria seperti dewa. Mata Li Jinzhu dipenuhi pemujaan, dadanya yang penuh naik turun dengan hebat. Melihat ini, mata licik Gong Benwutuo berkilat. Hidung bengkoknya berkerut dan ia berkata dengan terkejut. Ini adalah Zhenki Huaxia yang dilepaskan keluar tubuh, kau seorang Grandmaster seni bela diri. Takut? Jika kau takut, maka bunuh diri saja untuk menebus dosa. Mata Jiang Tian tetap acuh tak acuh, seolah ia sedang memandang semut. Hemp, kami orang Dongyang membawa semangat bela diri, tidak takut mati, tidak pernah takut perang. Bagaimana mungkin kami seperti kalian? Gong Benwutuo mendengus angkuh sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Sosoknya lincah seperti naga, naik sedikit demi sedikit hingga langsung melayang 20 meter di udara. Ia kemudian berdiri di atas Jiang Tian dan menebaskan pedangnya ke bawah. Jaring 10.000 bilah. Seiring tebasan pedang itu jatuh, langit dan bumi seolah menjadi muram. Garis-garis cahaya bilah yang sangat tajam saling terhubung, membentuk jaring dengan radius 20 meter, lalu menebas ke arah Jiang Tian. Jaring 10.000 bilah. Terlalu kuat. Satu bilah saja bisa memotong emas dan menghancurkan besi.
Apalagi jumlahnya tak terhitung. Bahkan jika bocah ini terbuat dari besi, dia tetap akan tercincang menjadi daging cincang. Kerumunan berseru kaget, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka memuja Gong Benwutuo hingga tingkat ekstrim dan yakin Jiang Tian pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa di antara banyak ahli yang menjaga jalur cendana, selain An Pei King Kong, dalam hal kekuatan tempur, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Gong Benwutuo. Keterampilan yang remeh. Mungkinkah dongyang kalian hanya memiliki cara sebanyak ini? Jiang Tian tertawa penuh penghinaan. Gong Benwutuo begitu marah hingga hampir melompat sambil memaki. Tetapi pada detik berikutnya ia tak mampu berkata apa-apa lagi. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Jiang Tian mengulurkan tangan dan meraih jaring itu dengan tangan kosong, seolah merobek selembar kain, lalu melemparkannya begitu saja. Crash! Dengan suara keras, seluruh cahaya bila hancur, berubah menjadi gumpalan ki kacau yang meledak satu demi satu. Ini. Bagaimana mungkin? Gong Benwutuo tampak seperti melihat hantu di siang bolong. Matanya membelalak saat ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Setiap pancaran bilah dari jaring 10.000 bilah miliknya sangat tajam dan mampu membelah sebuah mobil kecil. Jumlahnya begitu banyak, tetapi bocah ini justru dapat merobeknya dengan tangan kosong. Apakah dia masih manusia? Jika kau hanya memiliki metode seperti ini, maka jangan buang waktu lagi. Ini bisa diakhiri sekarang. Jiang Tian melangkah ringan ke depan lalu melayang ke udara. Dengan kedua tangan di belakang punggung, ia mendekati Gong Benwutuo. Orang ini adalah iblis. Jangan pedulikan prinsip dunia bela diri, serang bersama. Gong Benwutuo meraung dan mengambil inisiatif untuk menerjang Jiang Tian. Dia iblis. Penggal dia dan musnahkan. Banyak pendekar pedang dongyang dan ninja melompat ke sana kemari, masing-masing mengeluarkan jurus pamungkas dan teknik rahasia mereka saat menyerang Jiang Tian bersama-sama. Serangan bayangan hantu 9 pembunuhan. Salah satu ninja, Wu Tian, mengenakan topeng yang menutupi wajahnya. Auranya gelap dan suram seperti ular berbisa yang sedang berhibernasi. Kedua tangannya membentuk segel jari, terus berubah-ubah. Sosoknya tiba-tiba terbelah, berubah menjadi 9 figur berbeda. Masing-masing memiliki postur dan teknik yang berbeda, lalu menyerbu Jiang Tian dari segala arah. Bang! Jiang Tian sama sekali tidak menghindar dan langsung meninju salah satu figur di dada. Bagaimana kau menemukan tubuh asliku? Tetua Wu Tian memuntahkan darah dan terpental ke belakang, jatuh ke tanah dengan kesakitan sambil menatap Jiang Tian dengan tak percaya. Bang! Jiang Tian sepenuhnya mengabaikannya, menghentakkan kaki dari langit, menghancurkan dada Wu Tian menjadi daging lumat, lalu kembali melayang ke udara. Wu Tian yang malang mati dengan penuh penyesalan. Bahkan hingga saat-saat terakhir, ia tetap tidak dapat memahami bagaimana Jiang Tian membedakan tubuh aslinya dari bayangan-bayangannya. Setelah itu, Jiang Tian mengambil inisiatif menyerang, melancarkan pukulan berulang kali, seolah ia pahlawan tiada tanding yang mampu membunuh dalam radius ribuan mil, memanen nyawa banyak ninja dan pendekar pedang tanpa penahanan. Bab 370. Master Yin yang Agung Ampere King Kong. Jiang Tian menjentikan jarinya, dan cahaya di ujung jarinya pun menghilang. Salah satu orang yang bersembunyi di dalam bentuk gunung palsu tak mampu menahannya. Kepalanya memuntahkan darah dan materi otak saat ia terjatuh ke belakang ke tanah. Ia melambaikan tangannya. Cahaya bilah emas sepanjang 10 meter memanjang lalu menebas turun. 3 pendekar pedang tangannya hancur dan pinggang mereka terpotong, usus mereka berserakan di seluruh tanah. Mereka mati bahkan tanpa tahu bagaimana mereka mati. Jiang Tian bertindak seolah sedang berjalan santai di taman. Posturnya sangat rileks, tetapi ia menggunakan berbagai metode kejam, membunuh banyak ahli dongyang hingga membuat mereka merasakan ketakutan dan keputusasaan. Ia dengan santai melempar jimat bola api, dan sebuah bola api dengan keliling lebih dari 20 meter mekar seperti bunga kapas merah. Presiden Dai Xinfu dan lebih dari selusin anggota kelompok Yamaguchi diselimuti api, menjerit sengsara, lalu berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Jiang Tian menepakkan telapak tangannya. Sebuah telapak emas sepanjang 10 meter turun dari langit seperti Buddha yang menekan gunung 5 jari. Dalam sekejap, seluruh istana runtuh menjadi setengah. Dan 7 atau 8 pendekar pedang dongyang tercincang menjadi daging lumat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Jiang Tian telah membunuh lebih dari 50 ahli puncak secara beruntun. Siapapun di antara orang-orang ini terkenal di dongyang dan mampu mengintimidasi satu wilayah. Namun di hadapan Jiang Tian, mereka seperti ayam dan anjing, bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Orang ini benar-benar iblis, bagaimana dia bisa sekuat ini?
Ini terlalu mengerikan. Mundur. Laporkan kepada Tuan Anpei, mohon bantuannya untuk menekan iblis ini. Pada awalnya, banyak ahli Dongyang bertarung habis-habisan, percaya bahwa mereka bisa mengandalkan jumlah untuk membunuh Jiang Tian. Namun sangat cepat mereka menyadari bahwa kenyataan jauh lebih kejam daripada yang mereka bayangkan. Jiang Tian jauh lebih kuat daripada yang mereka perkirakan. Semangat mereka yang tadinya membara langsung membeku seperti kotoran sapi di musim dingin. Semua diliputi keputusasaan mutlak saat mereka berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Jiang Tian hampir tertawa. Semangat bela diri apa? Itu hanya menipu diri sendiri. Ketika bertemu orang yang benar-benar kuat, di hadapan ancaman kematian, mereka justru lebih pengecut daripada siapapun. Hanya Gong Benwutuo, Liu Shengzhenyong, dan beberapa ahli Dongyang lainnya yang berani melawan. Tetapi mereka semua dipukuli seperti anjing oleh Jiang Tian. Liu Shengzhenyong ini terkenal di seluruh Dongyang. Ia melatih teknik ninja atribut tanah dan merupakan kultivator dengan kekuatan setara Tongsuan, kultivasi tingkat tinggi. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Grandmaster tahap kesempurnaan. Ninja tanah kuning, paku penghancur bumi. Tubuhnya berubah menjadi aura tipe tanah yang gelap dan suram, bersembunyi di dalam gunung palsu dan dinding. Ia tiba-tiba muncul entah dari mana dan menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Jiang Tian. Seiring teknik ninja itu diaktifkan, gundukan demi gundukan tanah kuning bergolak seperti naga bumi yang mengamuk, tiba-tiba berubah menjadi paku panjang yang tajam dan ganas, muncul di antara kaki Jiang Tian lalu menusuk ke atas. Sialan, serangan licik sekali. Jiang Tian menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah kuning itu mulai runtuh satu persatu, dan di kejauhan Liu Shengzhenyong terkena serangan balik dari teknik ninjanya. Wah! Ia memuntahkan seteguk darah. Teknik penyamaran ninjanya gagal. Ia memegangi dadanya dan terhuyung keluar dari dinding, wajahnya pucat pasi. Saat ia hendak menghindar, pandangannya kabur dan sesosok figur sudah muncul di hadapannya. Tunggu, jangan bunuh aku. Melihat mata Jiang Tian yang sedingin es, Liu Shengzhenyong begitu ketakutan hingga bahkan tak sempat menghindar. Ia hanya bisa memohon ampun, tetapi Jiang Tian sudah memuntahkan bilah angin. Ci! Sebuah luka berdarah muncul di leher Liu Shengzhenyong. Sesaat kemudian, darah menyembur hebat dan kepalanya terbang beberapa meter dari tanah. 2 hari pertama, kebenaran mendalam, roda matahari dan bulan. Melihat ini, mata Gong Benwutuo memerah. Dengan raungan keras, matanya melotot hingga hampir pecah. Tubuhnya merendah lalu menghentakkan kaki ke tanah, menghancurkan lempengan batu hijau setebal beberapa sentimeter. 2 bilah pedang di tangannya menari di udara sebelum menebas dengan liar. Dari awal hingga akhir, dialah yang terus menyerang Jiang Tian. Tetapi Jiang Tian selalu menghindar secara langsung. Sejak awal, katana miliknya bahkan tidak pernah menyentuh ujung pakaian Jiang Tian, sementara banyak murid dan sahabatnya justru telah dibunuh Jiang Tian satu demi satu. Tebasan ini dapat dikatakan sebagai kekuatan penuhnya, sekaligus tebasan terkuat dari aliran 2 hari pertama. Setelah kedua bilah itu ditebaskan, 2 bola bundar, 1 yin dan 1 yang, tiba-tiba muncul di langit. Yang satu jernih dan dingin seperti bulan purnama. Cahayanya menyinari bebatuan taman, pepohonan, salju, atap bangunan. Segala sesuatu terselimuti lapisan cahaya putih. Ki pedang matahari dan bulan membawa kekuatan tanpa batas, berputar di udara, lalu menghantam ke arah Jiang Tian. Meskipun aku belum mencapai tingkat tertinggi transformasi Yin yang roda matahari dan bulan, aku tetap mampu memadatkan matahari dan bulan. Bahkan kendaraan lapis baja bisa kuhancurkan, sekuat apapun dirimu, kau tak akan mampu menahannya. Setelah menggunakan jurus ini, Gong Benwutuo seperti pelari maraton yang kehabisan tenaga. Seluruh tubuhnya terkuras energi dan menjadi sangat lemah. Namun pada saat berikutnya, ia tercengang hingga tak henti-hentinya mengeluh. Cek, kau pikir bajingan sepertimu pantas menggunakan pedang? Sudah waktunya mengakhiri ini. Jiang Tian mendengus dingin, dan sebuah pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang hitam itu menebaskan 1 garis hitam, dan setelah melewatinya, energi yang sedang terkumpul pada matahari dan bulan hancur seperti kertas. Sial! Bagaimana mungkin? Ekspresi di mata Gong Benwutuo dipenuhi keterkejutan dan guncangan luar biasa. Ia sama sekali tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Sejak ia menguasai teknik aliran 2 hari pertama ini, ia belum pernah bertemu lawan yang mampu menandinginya. Entah berapa banyak pertempuran yang telah ia menangkan, ia tidak pernah sekalipun kalah. Ia pernah bertarung melawan para ahli, Grandmaster Tinju Gutai, Grandmaster Penyihir Hitam Afrika,
para awakenet dengan kemampuan khusus, bahkan Grandmaster Yoga kuno dari Radis Anglicae Sinensis. Tidak, kau tidak mungkin mematahkan jurusku. Ia mengaum marah dan hendak menyerang lagi. Gong Ben, kau bukan tandingannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari gua beberapa ratus meter jauhnya. Sesosok figur melesat melintasi jarak ratusan meter dan tiba-tiba muncul di depan Jiang Tian. Tuan An Pei keluar. Kita selamat. Melihat An Pei King Kong keluar, banyak ahli dongyang berlutut di tanah seolah melihat dewa. Tuan An Pei. Bahkan Gong Benwutuo pun berlutut dan bersujud kepada Master Yin yang agung yang namanya menggema di seluruh dongyang ini. Tuan An Pei, tolong bunuh dia dan lindungi martabat para ahli dongyang kami. Tuan An Pei, 13 dari kami dari Ninja Hijia telah tewas, kami harus membalas dendam untuk mereka. Tuan An Pei, Presiden Chang De sudah mati, ratusan anggota kelompok Yamaguchi juga tewas. Banyak ahli dongyang mulai mengadu seolah-olah melihat orang tua mereka. Ahli terkuat telah muncul. Kemenangan atau kekalahan Tuan Jiang akan ditentukan dalam satu pertarungan ini. Melihatnya keluar, hati Li Jianxi langsung menegang. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kekhawatiran. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di berita, menghadiri acara kenegaraan dongyang, mendampingi Perdana Menteri. Yuan Ning dan Chen Jiafu juga terkejut. Lelaki tua itu tampak uzur dan rapuh, giginya hampir habis, tetapi hanya dari aura kewibawaannya saja sudah jelas bahwa ia sangat sulit dihadapi. Dongyang, An Pei King Kong. Li Jinzu mengepalkan tinjunya yang halus erat-erat, kuku-kukunya menancap dalam ketelapak tangan, mata indahnya dipenuhi kebencian. Lahir dari keluarga An Pei di dongyang, dialah dalang yang menjadikan jalur cendana sebagai boneka, dan juga pelaku yang membuatku menjadi setengah manusia, setengah hantu. Kau seorang Grandmaster tahap kesempurnaan, dan memahami teknik sihir. Kau adalah orang yang mengultivasi sihir dan bela diri sekaligus. Benar. An Pei King Kong mengenakan mahkota hitam di kepalanya dan pakaian longgar. Janggut serta rambutnya sepenuhnya putih, tampak seperti seorang guru tua yang ramah. Orang tua, matamu cukup tajam. Bagaimana? Apakah kau bersedia menerimanya atau tidak? Kau takut. Jika kau takut, berlututlah dan tunduk, maka aku akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan. Kata-kata Jiang Tian bisa membuat siapapun marah sampai mati. Begitu muda dari Tiongkok, namun memiliki tingkat kultivasi setinggi ini, kau pasti Tuan Jiang yang mengguncang seluruh dunia. An Pei King Kong tidak marah. Matanya berkilat saat memandang Jiang Tian dan tertawa dingin. Benar, kakekmu yang satu ini. Ketika An Pei King Kong memastikan bahwa itu memang Jiang Tian, ia sedikit terkejut. Ki di sekitar tubuhnya mengental, tetapi segera ia bertanya dengan suara dingin. Tuan Jiang, Perhimpunan Bunga Sakura kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda menyerang kami dan membunuh begitu banyak orang? Sampah dongyang, jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Perlu alasan lain. Kekuatan Jiang Tian kembali diperlihatkan, membuat para ahli dongyang begitu marah hingga mata mereka memerah. Bagus. Sangat bagus. Tuan Jiang memang seangkuh dan sekuat langit seperti biasanya. An Pei King Kong tetap tidak marah. Tetapi pada detik berikutnya wajahnya menjadi serius dan ia tertawa sinis. Aku telah mendengar tentang prestasimu sebelumnya. Aku mendengar kau memimpin perhimpunan Sinostar untuk membunuh Wang Zhongyan, dan pada bulan Juli bahkan membunuh Qiao Bin. Tetapi, tahukah kau apa arti nama, Perhimpunan Bunga Sakura, di dongyang? Itu setara dengan badai biru di Amerika Serikat dan aula para dewa di Eropa Barat. Itu adalah kekuatan transenden dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Ada tak terhitung pendekar pedang agung, Master Yin yang besar, ninja tingkat dewa, bahkan ada para Master Alam Dewa yang menjaga mereka. Dengan dukungan kekuatan korporasi super seperti Panasonic, Yamamoto Michio, dan lainnya, kekayaan kami setara sebuah negara. Dengan dukungan para taipan besar seperti Panasonic, Yamamoto Michena, dan tokoh-tokoh lain, kekuatan kami pun setara sebuah negara. Hehe, aduh, An Pei, kata-katamu terlalu menakutkan. Jiang Tian berkata dengan tenang sambil tersenyum menghina. Jadi perhimpunan bunga sakura kalian ternyata sekuat ini. Tapi menurutku, perhimpunan bunga sakura bukan apa-apa. Tuan muda ini datang ke Gunung Suiwei hanya sebagai langkah pertama. Setelah itu, aku akan menginjak 4 pulau besar dongyang dan membantai sepanjang jalan. Aku akan memusnahkan seluruh perhimpunan bunga sakura kalian, hingga tak tersisa ayam maupun anjing. Anak ini benar-benar terlalu sombong.
Jadi dia benar-benar orang Tiongkok dari Tiongkok. Pantas saja dia begitu kuat. Tapi dia benar-benar tidak menganggap perhimpunan bunga sakura sebagai apa-apa. Ya. Semua orang tercengang, tidak dapat mempercayainya. Prestasi Tuan Jiang memang bisa dikatakan gemilang, tetapi pihak lawan memiliki ahli tahap ilahi yang mengawasi. Dari segi fondasi dan kekuatan, bagaimana mungkin perhimpunan bunga sakura bisa dibandingkan dengan perhimpunan Sinostar atau bahkan kelompok naga? Namun ia justru mengatakan akan membantai seluruh Dongyang dan membunuh setiap ayam dan anjing. Betapa gilanya itu. Bab 371. Kemenangan Raja Mayat, Dewa Jenis Baru. Itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Jiang Taichu, aku mengakui bahwa kau sangat kuat. Tetapi jika kau ingin membersihkan perhimpunan bunga sakura dengan darah, kau harus melewati orang tua ini terlebih dahulu. An Pei Kingkong mencibir, lalu mengeluarkan sebuah lonceng perunggu dari pinggangnya. Lonceng itu dipenuhi karat tembaga, memancarkan aura zaman yang kuno dan tak terbatas, lalu ia mengguncangnya dengan cepat. Lonceng pemanggil roh. Melihat ini, wajah Jiang Tian juga berubah saat ia memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ini sangat mirip dengan lonceng pemanggil hantu, artefak umum di dunia kultivasi. Artefak itu memiliki mana yang kuat dan mampu mengendalikan roh serta makhluk jahat. Ketika lonceng berbunyi, An Pei Kingkong mulai melantunkan mantra. Suaranya serak dan kasar, seperti erhu yang rusak, tetapi memiliki daya tarik yang memikat. Kota permohonan kesedihan. Lihatlah awan gelap di langit menutupi matahari yang membara. Seperti dunia yang gelap dan penuh keputusasaan. Suaranya rendah dan muram, dipenuhi kesedihan serta keputusasaan. Mereka yang mendengarnya merinding meskipun tidak memahami bahasa Jepang. Mata mereka memerah dan tak mampu menahan keinginan untuk menangis. Memutuskan emosi, meninggalkan orang-orang tercinta, mengubah pasangan menjadi tumpukan tulang. Aku duduk dalam kegelapan dan menangis dalam diam. Suara lantunan itu sangat rendah dan dalam. Setiap kata seperti peluru yang menghantam hati semua orang, menembus jiwa mereka. Jiang Tian tahu bahwa ini adalah puisi pendek yang tersebar luas dalam sejarah kuno Dongyang, disebut haiku. Ritmenya indah, emosinya melimpah, dan daya pengaruhnya kuat. Di Dongyang kuno, kedudukannya seperti puisi Tang. Pikiran Jiang Tian bergerak. Saat lantunan itu berlangsung, di salah satu aula, sebuah patung setinggi lebih dari 3 meter tiba-tiba bergerak. Ketika lapisan lumpur emas di permukaannya mulai terkelupas, patung itu perlahan membuka matanya dan berdiri, menatap sekeliling dengan kebingungan. Pada saat ini, Jiang Tian menyadari bahwa dari punggungnya menjulur sulur-sulur yang terhubung dengan jalur cendana di sekitarnya. Tabung, itu tersusun dari membran daging, mirip tentakel. Di dalamnya darah dan daging cincang terus mengalir, disuntikkan ke dalam tubuh monster itu, membuat darah dan kinya menjadi sangat kuat. Sementara itu, tubuh lebih dari selusin orang dari jalur cendana telah menjadi layu dan kurus, hanya tersisa kulit dan tulang. Jiang Tian menyadari bahwa ki mereka sudah lama mengering, seperti mayat kering, mata tertutup dan tidak bergerak sama sekali. Ini adalah seni jahat yang melahap daging dan darah. Jiang Tian langsung memahaminya setelah melihatnya, dan gelombang rasa jijik muncul di hatinya. Metode ini mirip dengan cara Qiao Bin menggunakan ikan Taotie untuk menyerap vitalitas dan darah para kultivator lain. Bahkan lebih primitif. Semua disuntikkan langsung ke dalam tubuh tanpa proses konversi apapun, seolah-olah sedang memakan manusia hidup-hidup. Aku memandang rendah semua makhluk hidup. Manusia fana seperti semut, dan nyawa manusia seperti rumput. Hanya dalam beberapa dekade, mereka berubah menjadi debu dan tanah. Lantunan haiku itu terus berlanjut, seolah nyanyian yang membangunkan roh dan kesadaran monster tersebut. Menembus awan, aku adalah dewa iblis agung yang telah berjalan sejak lama. Aku dapat melahap langit dan menelan bumi, menggunakan daging dan darah fana kalian sebagai makananku, memperkuat tubuhku, dan hidup kalian akan berlanjut di dalam tubuhku. Nada haiku itu tiba-tiba berubah gaya, dipenuhi niat membunuh yang mengerikan dan aura dominan yang mengguncang hati. Hou! Monster itu melolong ke langit. Suaranya mengguncang dunia. Seluruh tubuhnya bergetar dan debu beterbangan. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara hingga mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Tubuh semua orang gemetar oleh aumannya saat mereka menoleh ke aula besar. Sekali lagi, makhluk itu melonjak ke udara, dan dengan dentuman keras, atap istana terbelah oleh semburan darah. Kini tingginya mencapai 4 meter, dadanya menonjol keluar melalui atap. Apa ini? Yuan Ning dan yang lainnya ketakutan luar biasa, seolah jiwa mereka lepas dari tubuh. Ini terlalu mengerikan.
Monster macam apa ini? Banyak orang berubah pucat karena ketakutan. Perubahan dunia bagaikan awan tak terduga di cakrawala. Aku juga berubah-ubah, merenggut nyawa sesuka hati dan menghancurkan segalanya sesuka hati. Seiring lantunan haiku itu berlanjut, makhluk tersebut naik hingga ketinggian 6 meter. Ia seolah menembus awan. Wajahnya hijau dengan taring mencuat. Dengan satu mata menatap ke langit, aumannya seperti harimau, mengguncang salju yang beterbangan. Saat ia melangkah maju, dinding runtuh dan tanah bergetar. Debu beterbangan kemana-mana, batu bata terpental ke segala arah. Ia berjalan keluar dari aula besar dan memperlihatkan wujud aslinya. Ternyata ia adalah monster bermata satu, berambut terurai, diselimuti aura berdarah, seluruh tubuhnya tertutup sisik merah darah. Satu mata monster yang memancarkan cahaya merah darah itu memandang segala sesuatu dengan kebencian. Kekuatannya luar biasa, seolah ingin merobek langit dan menghancurkan gunung Suiwei menjadi debu. Alisku berkerut, hatiku sedingin es dan salju, sekeras batu. Bahkan para dewa pun tak mampu menghentikanku membunuh. Lantunan haiku itu semakin keras, seolah merobek kain sutra, seolah panah yang menembus awan. Ki darah dari monster itu meluap ke langit saat tubuhnya kembali membesar. Kini tingginya lebih dari 10 meter, tampak seperti bangunan yang bergerak. Dong! Dong! Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, atap runtuh, dan gunung buatan hancur. Ketika kakinya menghentak tanah, tiba-tiba terbentuk lubang raksasa. Aku dengan marah bertanya kepada langit, mengapa aku tidak bisa hidup selamanya? Mengapa kau ingin menekanku? Aku ingin merobek dunia ini hingga berkeping-keping dan menebas semua dewa. Haiku terakhir itu, penuh amarah dan niat membunuh, menyampaikan kemarahan yang menghancurkan segalanya hingga kehilangan kewarasan. Bunuh! 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 Monster itu menerjang keluar, melangkah besar menuju Jiang Tian. Ia seperti buldoser mengamuk, menghancurkan apapun di jalannya. Debu beterbangan ke udara, dinding-dinding halaman runtuh satu demi satu. Dengan dentuman keras, bangunan-bangunan roboh beruntun. Tanah bergetar seperti tabuhan drum, dan pepohonan yang tertahan pun terlempar ke udara. Apakah ini roh pembentuk? Ada sesuatu yang tidak beres. Jiang Tian memandang An Pei King Kong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Roh pembentuk, juga dikenal sebagai jenis roh penjaga, dipelihara oleh Master Yin Yang dan berfungsi sebagai tubuh roh atau dewa iblis milik tuannya. Nenek moyang keluarga An Pei adalah sosok yang dijuluki Jiang Zia Dongyang, dan roh pembentuk merupakan ciptaannya. Konon pada masa itu ia memiliki 12 roh pembentuk di bawah kendalinya, menggunakan jimat pemanggilan dan pengendalian. Pada era keluarga He, An Pei King Kong dan keluarganya sangat dihormati oleh Istana Dechuan, layaknya penasihat negara. Namun menurut pemahaman Jiang Tian, berdasarkan catatan yang ada, roh pembentuk seharusnya adalah tubuh spiritual. Jika lebih kuat daripada prajurit hantu atau jenderal hantu, maka ia tetap merupakan bentuk kekuatan spiritual. Hal ini karena roh pembentuk pada dasarnya berasal dari pemujaan kuil, menerima persembahan dari para penganut dan masyarakat, lalu mengumpulkan kekuatan psikis. Namun monster ini tidak mengandalkan penyerapan kekuatan spiritual dan kekuatan iman untuk bertahan hidup, melainkan menyerap daging manusia. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik nyata dan aura darah yang mengamuk. Serangannya murni fisik dan sama sekali tidak tampak seperti roh pembentuk. Hemp, untuk membunuhmu apakah kami masih perlu roh pembentuk lama itu? Ini adalah roh pembentuk baru keluarga An Pei kami, leluhur zombie, Ying Gou. An Pei King Kong mendengus dingin dan berkata dengan angkuh. Dulu, ketika tentara Guandong menduduki wilayah timur laut, mereka bertempur berdarah melawan aliansi anti-Jepang selama 3 hari 3 malam. Tiongkok dan Dongyang menembakinya dengan meriam tanpa henti selama 3 hari 3 malam, tetapi tetap tidak bisa membunuhnya. Pada akhirnya, buyutku, An Pei Liuyun, turun tangan dan menggunakan lonceng roh serta teknik rahasia Yin Yang untuk menaklukkannya. An Pei King Kong mengguncang lonceng itu dan berkata dengan nada meremehkan. 10 tahun lalu, dialah yang menjaga jalur cendana. Sekarang ia telah sepenuhnya menyerap seluruh esensi darah di Tungun, kekuatannya sebanding dengan ahli tahap ilahi. Jiang Taichu, berapa banyak kepala yang kau miliki untuk diremas olehnya? Energi darah yang sangat kuat. Pada saat ini, bahkan Jiang Tian sedikit tergerak. Aura darah di tubuh Ying Gou bahkan lebih kuat daripada aura darah gabungan dari belasan master yang telah ia bunuh sebelumnya. Jika Jiang Tian dapat menyerap dan memurnikan seluruh ki darah itu, tingkat kultivasinya mungkin akan meningkat 1 tingkat lagi. Namun,
Memikirkan bahwa ki darah itu berasal dari daging dan darah jalur cendana yang telah dilahapnya, ia merasa sedikit jijik. Saat ia berbicara, Raja Zombie Yinggou sudah berlari hingga tepat di depan Jiang Tian. Dengan satu ayunan tangannya yang bulat besar, ia menyapu ke depan dan mencengkeram ke arah Jiang Tian. "Bocah Tiongkok, aku akan menelanmu hidup-hidup untuk memperkuat energi darahku." Suara Yinggou seperti petir menggelegar, bergulung keluar hingga membuat gendang telinga semua orang sakit. Sho, sho, sho. Kuku tajamnya mengait langit-langit seperti kail. Sebagian besar atap runtuh seketika. Monster sebesar ini, menakutkan sekali. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, Yuan Ning dan Chen Jiafu begitu ketakutan hingga seolah jiwa mereka terlepas dari tubuh. Ini. Tak kusangka dewa yang kami sembah siang malam ternyata adalah zombie. Mata Li Jianxi dipenuhi ketakutan. "Tuan, lakukan yang terbaik." Li Jinzu bergumam pada dirinya sendiri. Apakah jalur cendana bisa diselamatkan atau tidak? Semuanya bergantung pada momen ini. Ci! Jiang Tian melambaikan jarinya, dan seorang prajurit ki emas yang menyilaukan sepanjang 10 meter menebas ke arah tangan besar Yinggou. Gawat! Ini jurus yang ia gunakan untuk membunuh Liu Shengzhenyong. Melihat ini, Gong Benwutuo terkejut. Tenang saja. Itu hanya satu prajurit ki, tidak akan melukai Raja Mayat Yinggou. An Pei King Kong penuh percaya diri. Yinggou telah hidup selama beberapa ratus tahun. Jumlah ahli yang ia bunuh dan telan tak terhitung, dan ia tak tertandingi di medan perang antara Tiongkok dan Jepang. Dalam satu tarikan napas, ia bisa menelan darah ratusan prajurit Tiongkok dan mengubah mereka menjadi mayat. Di antara banyak ahli Dongyang yang bertarung melawan para kuat dari berbagai negara, ia juga tidak pernah terkalahkan. Grandmaster seni bela diri, ahli tempur, kelas S, atau kelas Striga. Siapapun yang bertemu Yinggou hanya akan berakhir dengan kematian. Jiang Tian memang sangat kuat dalam legenda, dengan tingkat kultivasi yang dikatakan mencapai setengah langkah tahap dewa bahkan tahap ilahi. Namun An Pei King Kong baru saja merasakan tingkat kultivasi Jiang Tian dengan saksama, dan sama sekali tidak ada aura meluap dari seorang kultivator bela diri yang sangat kuat. Ia menduga Jiang Tian mungkin hanya Grandmaster tahap kesempurnaan biasa yang dibesar-besarkan. Dan jika hanya seorang master biasa, bagaimana mungkin ia menjadi lawan Yinggou? Benar saja, tangan Yinggou terbelah oleh bilah angin, tetapi segera ditarik kembali oleh ki darah, menggumpal lagi, lalu terus mencengkeram ke arah Jiang Tian. Jiang Tian mengelak dengan cepat, sosoknya perlahan naik saat ia terbang di udara, kedua tangannya melambai ke sekeliling. Bab 372. Satu tendangan menembus awan dan turun dari langit. Seketika, ratusan bilah angin melesat ke segala arah seolah tak perlu biaya apapun, membentuk naga bilah angin emas yang memukau. Seperti badai dahsyat, ia menyapu menuju Yinggou. Tombak darah tirani. Sebuah tombak panjang berwarna darah memadat di tangan Yinggou dan menusuk ke arah naga bilah angin. Ujung tombak itu sangat tajam, aura berdarah melonjak saat menembus kehampaan. Gesekannya dengan udara bahkan memercikkan lidah api yang menjulang ke langit. Kemanapun ujung tombak itu lewat, atap terbalik, batu beterbangan kemana-mana, dan tanah terbelah menjadi retakan dalam seperti reruntuhan akibat gempa. Raja Mayat Yinggou terlalu menakutkan. Bagaimanapun juga, ia telah hidup ratusan tahun dan menyerap banyak garis keturunan kuat. Sekarang ia bahkan telah menyerap esensi darah puluhan ahli. Para penonton di kejauhan tercengang, ketakutan hingga kehilangan akal. Boom! Dengan ledakan keras, bilah angin berbentuk naga dan tombak darah saling bertabrakan. Seperti ledakan raksasa, gelombang demi gelombang energi meluap ke segala arah. Gelombang udara menyapu, banyak istana runtuh. Pohon-pohon raksasa yang menjulang patah berkeping-keping. Batu-batu besar seukuran batu giling terlempar ke tanah dan terbang hingga 100 meter jauhnya. Para ahli seperti An Pei King Kong dan Gong Benwutuo masih relatif aman. Dengan perlindungan seni yin yang dan teknik mendalam, itu bukan masalah besar bagi mereka. Namun banyak anggota kelompok Yamaguchi berada dalam keadaan menyedihkan. Sebagian terguncang hingga memuntahkan darah lalu jatuh ke tanah. Sebagian tubuhnya tercabik oleh bilah angin dan puing-puing, lalu roboh. Yuan Ning, hati-hati. Melihat sekelompok batu besar menghantam ke arahnya, Chen Jiafu segera mendorong Yuan Ning ke samping dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Bang! Posisi Yuan Ning sebelumnya telah dihancurkan oleh bongkahan batu raksasa, lantainya remuk berkeping-keping. Terima kasih. Untuk pertama kalinya, Yuan Ning merasakan kehangatan yang diberikan Chen Jiafu kepadanya. Chen Jiafu tersenyum jujur.
Raja Zombie benar-benar menakutkan. Aku bertanya-tanya apakah Tuan Jiang bisa menciptakan keajaiban kali ini. Jantung Li Jianxi berdebar kencang, wajahnya dipenuhi keringat pucat. Ayah, Tuan Jiang seperti naga ilahi dari langit. Pasti akan berhasil. Li Jinzhu mengepalkan tinjunya yang halus erat-erat, ekspresinya sangat teguh. Matanya menatap sosok Jiang Tian dengan penuh harap. Nasib jalur cendana, nasib keluarga Li Star Moon, semuanya terikat pada Jiang Tian. Jika Jiang Tian gagal, bahkan jika klan Star Moon berhasil menyingkirkan Li Yurong sekarang, itu tetap tidak ada gunanya. Mereka masih bisa menemukan wakil baru untuk merebut kendali atas keluarga Li Star Moon. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah menyingkirkan Yinggou dan para ahli Dongyang lainnya. Pada saat ini, pertempuran antara Jiang Tian dan Raja Zombie telah mencapai puncaknya. Teknik Dao, peralatan magis, dan roh bela diri abadi milik Jiang Tian keluar bersamaan. Bilah angin, prajurit Qi, bola api, dan petir muncul sekaligus. Seperti benteng dengan 10.000 meriam yang mengaum, semuanya menyerang Yinggou. Sementara itu, Yinggou juga memadatkan tombak, tinju raksasa, batu gunung, rantai, dan bilah mengamuk dari energi darahnya untuk menyerang Jiang Tian. Yinggou adalah raja zombie yang telah hidup ratusan tahun. Ia memakan daging dan darah sebagai makanan dan sangat kuat, sebanding dengan para jenderal raja zombie pengisap darah, roh pohon raja zombie kimayat, serta keturunan raja zombie bintang iblis. Dalam ratusan tahun ini, ia telah membunuh cukup banyak orang kuat, banyak di antaranya setingkat Grandmaster tahap kesempurnaan. Terutama pedang terbang hitam kecil, peralatan magis dari pengadilan surgawi kuno, kekuatannya jauh melampaui artefak biasa. Setiap tebasan akan merenggut segumpal ki darah, membuat vitalitas dan darah Yinggou semakin melemah. Bang! 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 Ledakan terdengar bertubi-tubi, puing beterbangan kemana-mana. Bumi bergetar dan gunung berguncang saat keduanya bertarung dari pegunungan belakang hingga aula depan, seperti dua badai dahsyat yang saling menyapu. Semua bangunan di Istana Tau Honolulu hancur berkeping-keping. Pohon-pohon tua berusia ratusan tahun berubah menjadi debu, dan gunung buatan serta taman menjadi reruntuhan serta tanah hitam hangus. Seiring Jiang Tian terus-menerus menampilkan teknik Dao dan keterampilan bela dirinya, vitalitas dan darah Yinggou semakin melemah di bawah penindasan Jiang Tian. Dalam keputusasaan, ia meraih beberapa murid jalur cendana dan mencabik mereka untuk dimakan. Karena tidak cukup, ia menangkap beberapa anggota kelompok Yamaguchi dan turis lain untuk dikunyah. Jiang Taichu, jika kau punya nyali, jangan gunakan pedang anehmu itu, jangan gunakan mantra apapun. Ia mengunyah dengan sekuat tenaga. Darah dan potongan daging terciprat di sudut mulutnya saat ia mengaum marah. Aumannya seperti guntur tertahan yang bergema hingga beberapa mil. Aku bisa menyerap semua darah dan vitalitas jalur cendana kapan saja. Kau tidak akan bisa membunuhku. Benarkah? Kau pikir kau bisa menahan satu tendanganku? Jiang Tian menarik kembali pedang terbang hitam kecil dan berbagai mantranya, lalu mencibir. Tiba-tiba, seperti anak panah, ia melesat ke awan dan menghilang dalam sekejap. Apakah dia melarikan diri? Sebagian orang mendongak ke langit, mencari sosok Jiang Tian. Dia benar-benar lari cepat. Orang Tiongkok memang pandai melarikan diri. Gong Benwutuo menyeka keringat dingin di dahinya dan mengumpat dengan kesal. Dia pasti takut pada Yinggou. An Pei King Kong juga tertawa, tetapi pada detik berikutnya ekspresinya kembali serius dan ia berkata dengan suara rendah. Namun kita tidak boleh meremehkannya. Ia menguasai bela diri dan tahap ilahi sekaligus, mungkin ia masih bisa bangkit kembali. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan membawa satu atau dua roh pembentuk sejati. Jiang Taichu, dia benar-benar melarikan diri. Sialan para petarung Tiongkok. Yinggou melambaikan tinjunya dan mengaum ke langit. Apakah Tuan Jiang kalah? Wajah Li Jianxi memucat saat ia berpikir dalam hati bahwa ia harus segera melarikan diri. Yuan Ning dan Chen Jiafu sempat terpaku sejenak, tetapi kemudian buru-buru berkata, ayo cepat pergi. Mungkin Jiang Tian terluka, lihat apakah kita bisa menghubunginya untuk menolongnya. Namun pada saat itu, dalam area dengan radius ratusan meter lagi, bahkan beberapa kilometer. Suara salju yang jatuh menghilang, raungan angin dan desau hutan pinus pun lenyap. Selanjutnya, jeritan orang terluka, tangisan para turis yang berduka, percakapan, sumpah serapah, bahkan auman marah Yinggou, semuanya lenyap. Istana Tau Honolulu yang semula riuh menjadi sangat sunyi. Sebenarnya, kesunyian ini hanya relatif. Sebab alasan hilangnya kebisingan adalah karena semua orang hanya bisa mendengar satu suara.
Itu adalah gemuruh rendah benda berat yang menembus udara dengan kecepatan tinggi. Suaranya seperti batu raksasa yang dilempar dari awan oleh Dewa Langit, semakin lama semakin cepat. Juga seperti pesawat tempur yang menembus penghalang suara, bergesekan keras dengan udara dan mengeluarkan jeritan melengking aneh. Tekanan mengerikan turun dari langit. Tak seorang pun mampu berdiri tegak, bahkan ingin berlutut. Mereka berjuang mengangkat kepala untuk menatap ke langit. Mereka yang sebelumnya yakin dapat mengalahkan Jiang Tian dan sedang dalam suasana hati yang sangat baik, mata mereka yang semula dipenuhi kegembiraan kini tiba-tiba dipenuhi ketakutan dan keterkejutan mendalam. Itu tidak mungkin. Tuan Jiang. Adapun Li Jianxi dan yang lainnya, yang sebelumnya tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan, pada saat ini juga menatap ke langit dengan wajah penuh keterkejutan sekaligus kegembiraan. Untuk sesaat, semua orang mengangkat kepala dan memandang ke arah asal raungan mengerikan itu. Awan gelap menutupi matahari dan menyebarkan salju. Di bayangan di bawah awan, sebuah titik hitam kecil jatuh dari langit seperti meteor. Titik hitam itu semakin membesar, dari sebesar kepalan tangan, lalu sebesar bola basket. Perlahan, sosok manusia mulai terlihat. Sebuah figur melesat melintasi langit, tubuhnya diselimuti nyala api berwarna darah. Ia turun ratusan meter dari udara, seolah melompat langsung dari awan. Kecepatan mengerikan itu menembus udara di sekitarnya, membakar kepingan salju hingga menimbulkan bola kabut air. Entah karena gesekan hebat pada bagian belakang kakinya atau bukan, nyala api itu tampak seperti percikan darah. Sosok itu seperti meteor yang menghantam bumi. Seperti rudal bor angin timur yang mampu menembus tanah hingga puluhan meter. Dan tepat di bawahnya adalah tempat Yinggou berdiri. Kau tidak bisa membunuhku. Wajah hijau Yinggou tiba-tiba berubah sangat ganas. Ia membuka mulut berdarahnya dan mengaum ke langit, kedua tangannya terangkat seolah hendak menyangga langit. Ini. Dia ternyata tidak melarikan diri. Wajah Gong Benwutuo dipenuhi keterkejutan. Ia merasakan ki yang mengamuk menekannya hingga memuntahkan darah, tubuhnya nyaris runtuh. Ini bukan Zhenki seorang kultivator bela diri, juga bukan ki asal langit dan bumi, ini hanyalah udara murni. Namun di bawah tendangan yang mengerikan itu, udara berubah menjadi senjata yang sangat kuat. Gelombang ki menghantam tanah, membuat salju beterbangan, es pecah, debu berhamburan kemana-mana. Batu-batu sebesar bola basket terpental dan berserakan. Teknik perlindungan 9 naga. Dengan teriakan rendah dan tua, tangan An Pei King Kong bergetar hebat. Para Master Yin yang memuntahkan energi, dan ia dengan cepat mengumpulkan ki asal langit dan bumi di sekelilingnya. Kemudian ia mengangkat kepala, menembus badai salju, dan melihat sebuah kaki. Telapak sepatu itu masih baru dan sangat bersih. Tidak ada debu, hanya sedikit salju. Bagaimanapun hari itu memang bersalju. Saat melihat kaki itu, sebuah pikiran muncul tak terkendali di benak An Pei King Kong. Kematian telah datang. Ketika semua orang akhirnya melihat sosok Jiang Tian dengan jelas, tubuh Yinggou yang sebelumnya angkuh dan tak tertundukkan sudah berlutut di tanah. Boom! Lutut dan kaki yang menopang tubuhnya hancur oleh lempengan batu hijau yang keras. Ia mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara teredam. Darah panas menyembur dari hidungnya. Dengan susah payah ia mengangkat kepala, matanya perlahan dipenuhi ketakutan. Ia meraih sebuah gunung buatan sepanjang 3 meter dan mengangkatnya di atas kepala seperti perisai, ingin menahan serangan mengerikan itu. Hentakan dari langit itu bagaikan puluhan ribu gunung, dengan kekuatan tak tertahankan menghantam batu besar yang diangkat Yinggou. Sepatu pendaki itu tak mampu menahan kekuatan sebesar itu, dan mulai retak sedikit demi sedikit. Batu raksasa dalam radius 3 meter meledak seketika, berubah menjadi tak terhitung pecahan batu yang melesat ke segala arah. Yinggou bahkan tidak sempat mengerang. Lengannya yang setebal pilar batu langsung remuk seperti kapas di bawah kekuatan yang sangat mengerikan itu. Tulang yang baru saja terlihat langsung berubah menjadi debu. Darah menyembur dari hidung, telinga, dan mulutnya seperti anak panah dengan kekuatan luar biasa. Kaki yang menghancurkan batu itu terus turun, menembus darah dan daging yang terciprat kemana-mana, lalu dengan mudah menginjak kepala Yinggou. Kepala Yinggou yang dipenuhi keterkejutan langsung terbenam ke dalam lehernya. Setelah itu kaki tersebut terus menekan, menginjak tubuhnya. Tubuh Yinggou tiba-tiba tenggelam ke tanah dan menjadi rata, lalu langsung meledak, berubah menjadi potongan daging, semburan darah, dan pecahan tulang yang terlempar ke segala arah. Kaki bersepatu pendaki itu terus turun. Tak terhentikan. Ia menembus sisa daging Yinggou. Kaki itu menghantam jalan batu biru yang keras dan menghancurkannya. Boom!
Suara ledakan keras bergema ke segala arah. Asap, salju, serta daging dan darah muncrat kemana-mana. Puing dan tanah beterbangan, membentuk kawah raksasa dengan radius 10 meter di area tersebut. Yinggou telah sepenuhnya lenyap dari tempatnya berada. Bab 373. Hanya zombie biasa, badut tua. Batu-batu tajam yang beterbangan membuat puluhan ahli Dongyang di sekitarnya jatuh ke tanah, seperti proyektil yang meledak. Seperti tornado yang melintas, gelombang energi menyapu ke segala arah, mematahkan pepohonan dan meruntuhkan dinding. Segalanya menjadi porak-poranda. Tendangan yang mampu menembus awan dan membelah langit itu akhirnya menginjak tanah yang telah diduduki para iblis Dongyang selama 18 tahun. Jiang Tian, berpakaian putih tanpa setitik debu pun, berdiri di tengah reruntuhan. Ia memandang sekeliling pada para ahli Dongyang yang terkejut dan terpaku tanpa ekspresi, bagaikan patung. Tuan. Benar-benar seperti pria dewa. Li Jinzu menatap punggung Jiang Tian, air matanya akhirnya berubah menjadi senyuman. Tuan Jiang menang. Setelah keterkejutan yang luar biasa, Li Jianxi sama sekali tak lagi tampak seperti seorang taipan. Ia melompat kegirangan seperti anak kecil. Sial. Tendangan yang turun dari langit itu. Terbang setinggi itu. Chen Jiafu tercengang, jantungnya hampir meloncat keluar dari tenggorokan, kepalanya terasa pusing. Ia benar-benar tak mampu menggambarkan keterkejutan di hatinya. Dia benar-benar seperti dewa. Cara Yuan Ning memandang Jiang Tian telah berubah sepenuhnya. Adapun pihak Dongyang, mereka diliputi kecemasan. Bagaimana mungkin? Gong Benwutuo begitu terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Yinggou, Raja Zombie kuno, bahkan telah menyerap energi darah jalur cendana. Satu pukulan saja cukup untuk meruntuhkan gunung, satu hentakan cukup untuk membelah bumi. Ki darah di tubuhnya mengamuk dan ia tak dapat dihancurkan. Namun tetap saja diinjak Jiang Tian hingga menjadi daging lumat. Ekspresi para ahli Dongyang lainnya juga berubah kacau, seolah kehilangan orang tua mereka. Yinggou adalah roh pembentuk baru yang dibesarkan keluarga An Pei. Di hati mereka, dialah sandaran terbesar. Selama bertahun-tahun, dengan mengandalkan kekuatannya, An Pei dan yang lainnya tak terkalahkan. Mengendalikan jalur cendana sama saja dengan menjadi kaisar di Korea Selatan. Namun sekarang, Yinggou hancur hanya oleh satu langkah, membuat mereka merasa kehilangan tulang punggung dan tak tahu harus berbuat apa. Paf! An Pei King Kong terhubung secara spiritual dengannya. Rasa sakit dan ketakutan saat kematian Yinggou juga mencapai pikirannya. Ia hampir jatuh ke tanah saat memuntahkan darah dan mundur sambil memegangi dadanya. Tendangan tadi menembus penghalang suara. Tak lama kemudian, An Pei King Kong memandang Jiang Tian dengan keterkejutan luar biasa, seolah melihat dewa iblis. Tubuh fisik yang menembus penghalang suara, itu adalah salah satu tanda puncak tahap ilahi. Sebelumnya ia mengira Jiang Tian hanya setengah langkah tahap dewa, tetapi karena Jiang Tian belum genap 30 tahun dan tahap ilahi belum pernah muncul selama ratusan tahun dalam sejarah dunia, hal itu terasa terlalu mustahil untuk diterima. Kini ia memahami bahwa semua rumor tentang Jiang Tian ternyata benar. Atau mungkin, banyak rumor justru sangat meremehkan kekuatan Jiang Tian. Jiang Tian bukan hanya berada pada tahap ilahi, ia bahkan mungkin berada pada tingkat yang lebih tinggi dari tahap ilahi. Ayo, kita harus menyelamatkan orang-orang dari jalur cendana. Wajah Li Jinzu berseri-seri. Ia menarik ayahnya dan hendak berlari menuju aula belakang, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Di atas sisa tubuh yang telah diinjak menjadi daging lumat oleh Jiang Tian, gumpalan demi gumpalan kabut darah merah tiba-tiba melonjak seperti lava. Potongan daging, tulang yang hancur, dan serpihan organ yang berserakan di antara puing-puing bergetar, lalu berputar seperti tornado, perlahan memadat membentuk sosok Yinggou yang baru. Pertama terbentuk tulang, lalu pembuluh darah, organ, otot, kemudian kepala dan tubuh, dan akhirnya kulit bersisik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, proses itu selesai. Seekor Yinggou baru kembali terbentuk, tetapi tubuhnya lebih kecil, hanya setinggi 3 meter. Apa? Bagaimana mungkin? Li Jinzu menjerit, wajahnya memucat. Yinggou ini bahkan tidak bisa dibunuh, terlalu mengerikan. His! Li Jianxi tiba-tiba menarik napas tajam, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Betapa menakutkannya keberadaan yang abadi seperti itu? Bagaimana mungkin ia bisa dihadapi? Apakah harus meminta militer Korea Selatan mengerahkan senjata berat mereka? Yinggou hidup kembali. Terlalu kuat. Kita lihat bagaimana bocah Tiongkok itu menghadapinya. Di sisi lain,
Banyak orang kuat dari pihak Dongyang mulai bersorak liar kegirangan. Wajah An Pei King Kong juga dipenuhi sukacita. Ia berteriak penuh semangat, dia baru saja menembus penghalang suara sekali. Kekuatannya pasti sudah terkuras dan sama sekali tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Kali ini, dia hanya bisa dipukuli sampai mati oleh Tuan Yinggou. Jiang Taichu, kau memang sangat kuat. Lidah panjang Yinggou menjulur, giginya yang penuh taring saling bergesekan saat ia tertawa sinis dan dingin. Tapi apa gunanya kau kuat? Selama aku berada di istana Dao Tungun, aku bisa menyerap daging dan darah budak darah dalam jumlah tak terbatas. Yinggou adalah raja zombie, bahkan zombie tingkat leluhur. Ia menggunakan teknik rahasia jahat untuk menyerap daging manusia dan memadatkannya menjadi tubuh yang kuat. Bahkan jika Jiang Tian menghancurkannya, ia masih bisa membentuk kembali tubuhnya. Ia menatap Jiang Tian dengan mata merah yang memikat dan menjilat bibirnya. Tendanganmu yang turun dari langit menembus kecepatan suara. Tubuhmu ternyata sekuat ini? Jika aku melahapmu, aku bahkan bisa menekan para tokoh tua Dongyang yang telah lama tenggelam dalam pengasingan. Menelanku? Jiang Tian mencibir, memandang Yinggou seolah melihat orang bodoh. Omong kosong. Tahukah kau bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa mengandalkan vitalitas kuat untuk melawanku? Jiang Tian melangkah maju dan tertawa dingin. Hari ini, aku akan menguras daging dan darahmu, menjadikanmu mayat kering dan mumi, sebuah spesimen. Qi Qiaobin dahulu tidak kalah kuat dibanding Yinggou. Dengan mengandalkan ikan Taotie, ia telah melahap vitalitas dan darah tak terhitung orang kuat. Namun pada akhirnya, ia tetap dibunuh oleh Myriad Gold Sek yang dikuasai Jiang Tian. Begitukah? Bocah Tiongkok yang sombong, kalau begitu coba saja. Yinggou mengaum marah dan tiba-tiba berlari ke arah Jiang Tian dengan langkah besar. Jarak puluhan meter terlewati dalam sekejap. Ia membuka mulut lebar-lebar, taring seperti belati terlihat jelas saat ia menggigit Jiang Tian dengan ganas. Selain itu, sulur-sulur yang tampak menggeliat dari tulang belakangnya juga melilit ke arah Jiang Tian. Hemp! Pergilah ke neraka! Jiang Tian mendengus menghina, mengaktifkan Myriad Gold Sek dan mengulurkan tangan ke arah Yinggou. Ini sudah kedua kalinya ia menggunakan Myriad Gold Sek sejak kelahirannya kembali, dan kini ia jauh lebih mahir. Semua orang menyaksikan dengan terkejut ketika darah menyembur dari seluruh tubuh Yinggou, mengalir menuju telapak tangan Jiang Tian. Aliran darah merah terang, seolah memiliki kesadaran sendiri, melesat masuk ke tangan Jiang Tian. Teknik rahasia apa yang digunakan Tuan Yinggou kali ini? Terlalu hebat. Pada awalnya, banyak orang kuat tidak mengerti dan mengira Yinggou sedang mencoba melahap esensi darah Jiang Tian. Namun segera mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sihir jahat macam apa ini? Karena Yinggou menjerit ketakutan, seolah melihat hantu, lalu berlari. Ini terlalu mengerikan. Ia tiba-tiba merasakan kekosongan yang mengerikan. Darahnya mulai mengalir keluar tak terkendali, seolah tubuhnya akan mengering pada detik berikutnya. Namun setelah berlari hanya 2 langkah, ia tak mampu bertahan lagi. Vitalitas dan darahnya mengalir keluar semakin cepat, seperti sungai darah setebal 7 hingga 8 meter yang mengalir menuju Jiang Tian. Jiang Taichu, teknik jahat apa ini? Mengapa darahku terus mengalir keluar? Lepaskan aku. Yinggou berjuang sekuat tenaga sambil meraung dan menjerit marah. Auman dan jeritan mengerikan itu terdengar hingga beberapa mil jauhnya. Hanya zombie pemakan bangkai, tekniknya kasar dan primitif, tapi berani mengklaim tubuh abadi. Benar-benar lelucon, kau terlalu melebihkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin Jiang Tian berhenti? Ia mencibir dan mengaktifkan Myriad Gold Sek hingga batas maksimum. Gumpalan darah di antara kedua telapak tangannya semakin mengecil, dari cair menjadi padat, dari sebesar bola basket menjadi sebesar telur. Selain itu, setiap kali bola darah itu bertambah padat, ukurannya kembali menyusut. Bola merah padat itu akhirnya mengembun menjadi sebuah batu mirah merah, berkilau dan tembus cahaya. Semua serang bersama, kita harus menyelamatkan Tuan Yinggou. Wajah An Pei King Kong berubah drastis saat ia berteriak keras. Ingin menang dengan mengandalkan jumlah? Gelombang besar apa yang bisa dibuat oleh sekelompok semut? Kalian mencari mati. Jiang Tian membuka tangan kirinya dan terus menyerap darah Yinggou. Sementara tangan kanannya bergetar ringan, menembus udara, disertai lolongan aneh yang memilukan. Hari ini, ia akan memulai pembantaian. Lebih dari selusin pendekar dari aliran 2 hari pertama menerjang, mengepung Jiang Tian dalam setengah lingkaran, lalu melompat tinggi ke udara. Katana di tangan mereka menebas turun secara bersamaan.
Ini adalah serangan gabungan aliran 2 hari pertama, juga dikenal sebagai tebasan konvergensi. Lebih dari selusin pendekar pedang melompat, jatuh, dan menebas serempak. Banyak ki pedang berkumpul menjadi satu, membentuk tebasan raksasa yang membentang 10 meter di udara. Daya bunuhnya luar biasa, sebanding dengan serangan setengah langkah tahap dewa. Namun pedang mereka bahkan belum sempat turun. Ci, ci, ci. Suara tajam terdengar berturut-turut. Sejumlah semburan darah melesat keluar. Pedang terbang hitam kecil berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan menembus dada para pendekar pedang satu demi satu. Semburan darah itu seolah tersambung ujung ke ujung, membentuk lintasan lengkung yang bulat dan mulus. Plop, plop. Ke-18 pendekar pedang itu jatuh ke tanah hampir bersamaan. Tidak satu pun yang lolos, semuanya mati secara tragis. Yin Yang, formasi kutukan satu hati. Pada saat yang sama ketika ke-18 pendekar pedang menyerang, beberapa Master Yin yang agung dari keluarga Anpei juga bergerak. Mereka berpindah posisi, menginjak arah formasi, membentuk segel jai. Sinar putih melesat dari mata mereka saat mereka menyalurkan kekuatan spiritual ke tubuh Anpei King Kong. Sementara itu, mata Anpei King Kong memancarkan cahaya terang. Kedua tangannya membentuk segel mendalam, ia melantunkan haiku yang sulit dipahami, menunjuk ke arah Jiang Tian dan meraung. Hancur. Kebenaran, hancur. Meskipun disebut Master Yin Yang, kemampuan mereka berbeda dari teknik sihir biasa. Mereka dapat mengendalikan roh dan hantu, mengatur energi langit dan bumi, serta melepaskan kutukan di udara. Di sini, hanya Yinggou, roh pembentuk baru, yang relatif sangat kuat. Anpei King Kong langsung mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual para Master Yin yang ke dalam satu formasi, dan menggunakan beberapa kata saja, untuk mencoba membunuh Jiang Tian. Saat jarinya menunjuk, organ, otot, dan tulang Jiang Tian bergetar hebat, tubuhnya langsung membengkak. Seolah-olah sebuah pohon raksasa tumbuh di dalam tubuhnya, mencoba merobek tubuhnya dari dalam. Teknik kutukan remeh seperti ini ingin menghancurkan tubuh ilahiku? Bermimpilah. Jiang Tian mengeluarkan auman panjang dan mengaktifkan seni ilahi Gengjin. Kulit, otot, dan tulangnya mulai berkontraksi seolah melilit, mengeluarkan suara retakan berderak. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.